Fox, this is a make or break assignment. Fail and I will split you up. Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas Easter egg, detail kecil, dan lelucon tersembunyi di Zootopia 2. Karena beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan misteri film ini, anggaplah ini peringatan spoiler buat kamu. Could you show me that clip again? Wasn't wearing my glasses. Permainan kata hewan. You can't touch me, Carrots. I've been doing this since I was born. You're gonna want to refrain from calling me Carrots. My bad. I just naturally assumed you came from some little carrot choke podunk, no? Seperti pendahulunya, beberapa permainan kata di sequel ini terlihat jelas, tapi ada juga yang tersembunyi dengan cerdik. Saat menyamar di adegan pembuka, Nick memakai baju bertuliskan Foxy Dad, sementara baju Judy bertuliskan Don't worry, be happy. Back off, rookies! We got him! Rolling spikes! What are you, Judy? Sorry. Could you show me that clip again? Wasn't wearing my glasses. Saat adegan kejar-kejaran yang cepat setelahnya, mereka melewati papan petunjuk ke New Jersey yang kami asumsikan dihuni oleh wildebeest. Bisa dibilang mereka sedang in a fury, plesetan dari in a hurry yang juga terlihat di latar belakang. Referensi new lainnya ada pada keluarga tikus tanah yang kaya raya berkat menjual tas tiruan Nucci. If whatever you're tangled up in has to do with snakes, it's dangerous. Lelucon yang mungkin paling menggelitik bisa ditemukan di stiker bumper mobil Nibbles si berang-berang yang bertuliskan I love my little car, meniru cara bicara mereka yang cadel. Kami yakin masih ada banyak lagi, tapi sisanya bisa kamu Google sendiri. Alright, Carrots, any idea where you want to start? If you want to find you a reptile, I am your gal. Iklan terselubung Coca-Cola, seperti yang kita lihat dari kunjungan Nick ke vending machine, Zootopia punya banyak pilihan minuman ringan seperti cup soda, carrot soda, dan koala cola. And if we complain to Chief Beef, he'll just make us stay longer. Play it smart, stay off the radar, and don't let it get to you, okay? Tapi apakah Coca-Cola eksis di semesta ini? Setidaknya menurut kami, maskot dari merek itu ada. Dalam klimaks film yang dingin dan menegangkan, pahlawan kita berpapasan dengan seekor beruang kutub. Bukan sembarang beruang kutub. Dia sedang menikmati minuman yang bentuknya mencurigakan, mirip botol Coke klasik. We check the perimeter, snoop a little, we find nothing, we bail. Mungkinkah ini salah satu beruang kutub yang sering muncul di iklan Coca-Cola saat musim liburan? Sulit dipastikan karena tidak ada label di botolnya. Yang jelas, kualitas bulu CGI sudah berkembang pesat sejak tahun 1993. What did you do that made Mr. Pig so mad at you? I may have sold him a very expensive wool rug that was made from the fur of a skunk. Referensi Disney di Mars Market. Film ini dibanjiri humor referensi diri sendiri yang sebagian besar bisa ditemukan di Mars Market. Lingkungan ini seperti Disneyland versi air dan semi air. When Zootopia was founded, this whole neighborhood got cut off from the rest of the town. It's the only place you can get away with wearing a shirt and no pants. Sebagai penghormatan untuk The Little Mermaid dan Peter Pan, ada toko bernama Ariel's Grotto dan toko pancing bernama Hook's Bait and Tackle. Saat Judy dan Nick naik perahu, sang kapten menyanyikan lagu Bella Notte dari Lady and the Tramp untuk mereka. Look at the skies, they have stars in their eyes on this lovely Bella Notte. Setibanya di persembunyian reptil, ada tulisan Mr. Toads yang mengisyaratkan perjalanan liar yang akan mereka lalui. Saat pahlawan kita kabur dari Mars Market, perhatikan tanda bertuliskan Club 33, referensi ke pengalaman makan paling private, elit, dan mahal yang ada di taman bermain Disney. Hey, Flash, 100-yard dash. We need to get across town. No problem. Labirin tanaman The Shining. Lucu juga memikirkan seberapa sering The Shining dijadikan referensi di film-film Pixar. Lihat saja karpet di film Toy Story pertama atau dialog di Finding Nemo sebagai contohnya. Sekarang, studio animasi Disney ikut serta dalam lelucon ini, di mana sebagian klimaks Zootopia 2 berlangsung di labirin tanaman raksasa yang bersalju. Bukan hanya latarnya yang mirip, tapi Paul Lindsley memasang ekspresi gila yang menyerupai wajah Jack Nicholson di film tahun 1980 itu. Do you know how many mayors they've already destroyed? 1, 2,
I got up to 2. Untungnya, Wendy dan Danny Torrance selamat dengan kabur menggunakan kendaraan Snowcat. Begitu pula, Judy dan Nick menemukan sebuah kendaraan pengeruk salju. Namun, alih-alih menggunakannya untuk kabur, mereka malah menemukan jalan pintas melewati labirin tersebut. We have to solve the case. It's not worth dying for. Silence of the Lamb. How did you know where to find us? I'll go ahead and I'll take that case now. You know what? I think Nick and I will just take this to the ZPD. Percaya atau tidak, The Shining bukan satu-satunya film kelam yang diberi penghormatan oleh Zootopia 2. Saat upaya pembobolan penjara yang gagal, pahlawan kita berpapasan dengan Don Bellwether yang sedang dipenjara. Mantan wali kota itu menatap seram seolah dia sudah menunggu mereka. Persis seperti saat Hannibal Lecter pertama kali menyapa Clarice di The Silence of the Lambs. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. Mungkin judulnya harus diganti jadi Silence of the Sheep, karena Dawn bukan anak domba lagi. Dawn juga membuat furnitur dari bulu wolnya sendiri yang menurut kami pasti setara dengan koleksi souvenir kulit manusia ala Ed Gein versi domba. Setelah lolos, Dawn muncul lagi di bandara pada bagian akhir, kembali terlihat seperti Lecter saat dia menelpon Clarice. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Untungnya, Nick dan Judy sudah siap menangani kasus ini. Tikus di balik topi. Zootopia 2 punya beberapa easter egg Pixar. Saat soda jumbo Nick menjebol tembok, poster di atas meja Paul bertuliskan Crush the Box, meniru logo film A Bug's Life. Because we are the dream team. Sorry, Paul. Ada juga simbol Mickey tersembunyi sangat kecil di meja kerja lainnya. Saat Nick dan Judy kejar-kejaran di dapur, topi koki seekor singa terlepas memperlihatkan tikus yang menjadi dalangnya atau setidaknya pengendali rambutnya. Walaupun kamu mungkin menangkap referensi Ratatouille ini, ada detail halus pada koki rakun yang menegur si singa tadi. That should do it. Congratulations. You were able to repeat your accidental success. Bukan cuma karena rakun itu disuarakan oleh pengisi suara langganan Disney, Alan Tudyk, tapi ini sepertinya referensi ke karakter Rakakuni dari film Everything Everywhere All at Once. I don't know what I'd do without you. Yeah, we make a pretty good team. Oh, no. You can't tell me what. Seen too much. Jika benar, referensi ini membuat leluconnya berputar ke titik awal secara sempurna. Wajan penggorengan, siapa sangka? Alone at last. 15 tahun setelah Tangled, co-director Byron Howard masih menemukan kegunaan cerdik untuk wajan penggorengan. Saat Gary the Snake memohon pada Judy untuk melepaskannya, Nick ikut campur dengan peralatan dapur andalannya itu. This is our only chance to set things right. And when I do, my family will finally be able to come home. Menurut co-director Jared Bush, wajan itu tidak hanya dimodelkan persis seperti yang digunakan Rapunzel, tapi efek suaranya pun sama. Ini bukan satu-satunya momen wajan itu berguna di Zootopia 2. Tepat saat penjahatnya tampak sudah dikalahkan, dia muncul lagi untuk menyelesaikan misinya. Untungnya, Kapten Hawkbottom dan Traveler muncul membawa wajan. Dan karena mereka babi, mereka tidak tahan untuk mencuri dialog ikonis dari film Babe. That'll do, pig. That'll do. Jangan beritahu mereka kalau di semesta kita wajan digunakan untuk menggoreng bacon. Sekali dalam 1 dekade. Setelah memperbaiki pena perekam wortel, Nick membuat pesan baru untuk Judy, mengatakan bahwa dia mencintainya. Namun, Nick memberitahu Judy bahwa dia hanya mengatakan itu sekali setiap dekade. I really am just a dumb bunny. I really am just a dumb bunny. I really am just a dumb bunny. Don't worry, Carrots. I'll let you race it. In 48 hours.
Dia tidak bohong. Walaupun peristiwa di Zootopia 2 terjadi tak lama setelah pendahulunya, film pertamanya dirilis hampir 10 tahun yang lalu. Film itu berakhir dengan Nick yang dengan licik berkata, "Kau tahu, kau mencintaiku," yang tidak bisa disangkal judi. Jadi secara teknis sudah hampir 1 dekade sejak Nick terakhir kali menggunakan kata cinta itu. Apakah itu berarti kita harus menunggu 10 tahun lagi untuk Zootopia 3? Kalaupun iya, sepertinya karir Nick dan Judy akan melesat tinggi jika melihat adegan post kreditnya. Cameo pengisi suara. Jajaran pengisi suara film ini dipenuhi para bintang kerajaan Disney. Josh Gad yang paling dikenal sebagai pengisi suara Olaf yang terlalu optimis menjadi Paul yang sinis. Did you try restarting it? Did you try not being an idiot? Beberapa alumni Encanto juga terdengar dengan Stephanie Beatrice dan Wilmer Valderrama sebagai pasangan polisi kuda Neil. Ditambah John Leguizamo sebagai Anthony Sutli. Mantan bintang Disney Channel Brenda Song mengisi suara seekor lynx bersama pasangannya Macaulay Culkin. I was on lots of catnip. You can't do this! Dalam semacam reuni Moana, Ali Carvalho mengisi suara pena anti-venom milik Gary, sementara Dwayne Johnson muncul sebentar sebagai Zeke si Dik-Dik. Stab me straight into the heart. Selain bintang Disney, pegulat Roman Reigns dan CM Punk berperan sebagai The Zebros. Dengan Ed Sheeran sebagai Ed Sheeran, Blake Slatkin sebagai Blake Lemkin, dan Michael J. Fox sebagai rubah bernama Michael J. Beberapa lelucon ini seolah tertulis dengan sendirinya. I mean, you're clearly working it. Man, I nailed that. Agree to disagree. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Film dan acara Disney di dalam dunia Zootopia. Di film pertama, kita melihat Duke Whistleton menjual DVD bajakan dari beberapa film Disney yang diplesetkan menjadi hewan. Well, look who it is. The Duke of Bootleg. What's it to you, Wild? Shouldn't you be melting down a popsicle or something? Hey, if it isn't Flopsy the Copsy. Duke masih berada di pasar gelap DVD, tidak hanya menjajakan salinan terbaru dari waralaba Wranglet dan Flotsam, tapi juga The Pandorlian. Dan ya, kami paham ironi komentar Duke tentang remake, reboot, dan sequel yang tak ada habisnya. Alright, please. I'll talk. I stole them night howls so I could sell them. They offered me what I couldn't refuse. Money. Walaupun media fisik sudah tidak seperti dulu, dunia streaming terbuka bagi Nick yang masuk layanan yang meniru Disney+. Alih-alih Andor, Zootopia punya Ramdor. Bukannya Futurama, adanya Futurlama. Ada juga Ham Ilton, walaupun bapak pendiri bangsa itu adalah seekor babi di realitas ini. Kami penasaran siapa yang menembaknya. Aaron Burrow? Oke, kita serahkan permainan kata hewan ini kepada ahlinya saja. You know, this is not your worst idea. Wow, that was almost a compliment. Your worst idea is what you did with your ears. Apakah kamu menemukan Easter egg lain dari Zootopia 2? Beritahu kami di kolom komentar.